orang ini kebal, bahkan pisau yang ditusukkan kepadanya patah. Tapi di satu waktu, di saat orang itu berkelahi dengan orang yang berbeda, orang itu terluka, bahkan terbunuh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita dan mungkin Anda mau mendengar cerita ini. Kalimantan kita semua tahu ada ilmu kebal. Di video kali ini saya tidak membahas tentang ilmu tersebut, akan tetapi dampak dari ilmu tersebut. Selain kebal, ada beberapa yang harus kita ketahui dan kita pertimbangkan jika Anda menganut ilmu ini. Dampak ilmu kebal yang biasanya terjadi kepada seseorang yang menganut ilmu tersebut. Biasanya orang tersebut akan mempunyai sifat atau karakter yang mudah emosi dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan serangan fisik kepada orang lain. Selain itu, orang yang menganut ilmu tersebut biasanya akan lebih percaya diri dalam menghadapi musuh-musuhnya. Kemungkinan karena dia merasa ilmu tersebut akan melindunginya dari serangan senjata tumpul, senjata tajam, bahkan senjata api. Tapi ada yang harus kamu tahu, ilmu kebal bisa juga membuat penganutnya terlihat jelek atau orang Kalimantan biasa menyebutnya menyial atau sial, walaupun orang tersebut memakai pakaian mahal sekalipun. Namun di pandangan orang lain terlihat jelek, terlihat nyaris seperti gembel. Selain beberapa hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, yang harus kalian tahu jika ingin menganut ilmu tersebut. Kami biasa menyebutnya mati jadi hantu atau menjadi arwah gentayangan. Jadi sebelum Anda atau keluarga Anda ingin menganut ilmu ini, berpikirlah terlebih dahulu. Di sini saya juga mau memberitahu kepada Anda, ilmu kebal dari Kalimantan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu ini biasanya dihasilkan atau diambil kepada ulama-ulama atau ustadz yang biasanya disebut dengan nama berejah atau rajah atau bermandi mandi atau mandi taguh. Dan ada juga ilmu itu dihasilkan dari amalan-amalan orang tua dulu yang dijaga turun-temurun dan diwariskan kepada anak-anaknya atau keturunannya yang masih berhubungan dekat atau keluarga. Dan yang kedua, ilmu kebal ini didapat dengan cara beuntalan atau menaguh, bahasa Indonesianya ditelan. Biasanya yang ditelan adalah jenis minyak seperti minyak bintang, minyak gajah, karang kahirang, dan ada lagi yang lainnya. Dan cara ritualnya biasanya kita bisa bating kaung, bahasa Banjar, dan beberapa cara lainnya. Dan jenis seperti inilah yang akan membuat si penganutnya yang akan merasakan dampak-dampak yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang paling fatal atau lebih buruknya adalah biasanya orang tersebut akan menjadi arwah gentayangan atau mati jadi hantu. Kecuali di saat orang itu meninggal, ada keluarganya yang tahu atau diberi amanah oleh si penganut ilmu kebal untuk melakukan atau menusukkan jarum emas ke ibu jari kakinya. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka keluarga kamu dan orang terdekat kamu akan bertemu dengan kamu, tapi bukan sebagai manusia, akan tetapi sebagai arwah gentayangan atau mati jadi hantu. Di sini saya juga mau kasih tahu, ilmu kebal yang dianut tidak menjamin kamu akan menjadi kebal selamanya. Ada beberapa cerita dari daerah saya, ilmu kebal tidak akan berlaku jika orang atau musuh Anda tahu akan ilmu peluntus atau ilmu membuka kekebalan orang lain. Di sini saya ada satu cerita ini berasal dari daerah saya, Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dulu awal tahun 2000-an, ada orang yang terkenal jagoan punya ilmu kebal dan sudah beberapa kali bertarung atau berkelahi dalam bahasa Banjar. Dulunya orang ini kebal, bahkan pisau yang ditusukkan kepadanya patah. Tapi di satu waktu, di saat orang itu berkelahi dengan orang yang berbeda, orang itu terluka, bahkan terbunuh. Singkat cerita, orang ini dimakamkan, dan di waktu malamnya ada orang yang melewati pemakaman atau kuburan dari almarhum tersebut. Tanpa sengaja orang yang melewati kuburan tersebut memandang ke arah kuburan si almarhum. Beliau melihat arwah dari almarhum tersebut duduk di atas kuburan, dan jelas saja beliau, si orang yang lewat tadi, kaget dan berlari menjauhi kuburan atau makam almarhum tersebut. Dan seramnya, hal itu terjadi beberapa hari, dan tidak hanya beliau yang melihat arwah almarhum. Bahkan ada beberapa orang yang melewati kuburan atau makam itu yang melihat penampakan almarhum tersebut.
Sampai-sampai waktu itu pada jam-jam tertentu warga sekitar makam itu tidak berani untuk melewati kuburan atau pemakaman almarhum. Dan kesimpulannya adalah orang yang menganut ilmu kebal tidak menjamin orang itu akan kebal untuk seterusnya. Alangkah baiknya berusahalah untuk bersikap baik kepada orang lain dimanapun, kapanpun Anda berada. Terima kasih sudah hadir dan menonton video dari saya, Ready Story. Jika Anda menyukai video saya, silahkan like video ini, dan buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.